Bila kemerdekaan bermula dari hati dan pikiran, maka sebenarnya kancah peperangan kita itu terjadi di dalam hati dan pikiran. Atau dengan kata lain ada di dalam diri kita sendiri. Sebenarnya musuh terbesar apa yang menghalangi bahkan merampas kemerdekaan sejati kita? Satu peperangan yang paling sulit untuk ditangani adalah memerangi kesombongan, arogansi. Sesuatu yang setiap orang yang punya ego pasti memilikinya. Kebanggaan yang sangat tipis perbedaannya dengan sebuah kepongahan. Bangga yang lebih saja porsinya maka dia akan menjadi sebuah kepongahan, keangkuhan, kesombongan atau yang disebut arogansi itu. Karenanya inilah sebenarnya peperangan batiniah kita yang paling sulit untuk kita bisa perangi, apalagi melakukannya sendiri. Kenapa? Karena kepongahan, arogansi itu mempunyai daya bius. Daya bius yang membuat pemiliknya tidak sadarkan diri bahwa dia sedang arogan. Yang membuat pemiliknya tidak sadar akan kesombongannya. Karena kalau orang sudah sadar dirinya sombong, biasanya akan makin luntur kesombongan itu berubah menjadi rendah hati. Itulah kenapa saya katakan bahwa arogansi atau kesombongan itu punya daya bius yang menyebabkan orang yang sombong tidak akan sadarkan dirinya sedang sombong. Karenanya kita perlu bangun lagi, singkirkan obat bius kesombongan itu. Dan peperangan ini tidak bisa kita lakukan sendiri, kita butuh Dia, Sang Pembebas yang mampu memerdekakan kita dari kesombongan yang ada dalam batin kita. Ini peperangan rohani, karena perlu dipimpin oleh Dia yang maha rohani. Dia yang adalah roh yang membantu kita untuk supaya kita tidak lagi terbius arogansi. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan yang hari ini dari 2 Korintus pasal 10 ayat 5-6 lalu ayat 17-18 merupakan sikap Rasul Paulus di dalam dia menghadapi tantangan hidupnya baik pergumulan batiniah maupun dalam pelayanannya. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus, dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan, bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Lalu ayat 17-18, tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Paulus sadar bahwa dirinya sebagai seorang rasul yang dihormati orang sekaligus juga dibenci. Sadar juga sebagai seorang yang sering menyampaikan sabda Tuhan di tempat-tempat publik. Sangat mudah tergoda baginya untuk menjadi sombong, bangga, dan pongah karena dia adalah sosok public figure yang dilihat orang dalam pengajaran-pengajarannya, dalam pelayanan-pelayanan misinya. Namun demikian, sikap hati Rasul Paulus ini patut diacungkan jempol. Karena dia sadar bahwa peperangan batiniahnya itu adalah sesuatu yang sangat membebaninya. Karenanya dia dengan tegas dan keras dia mengatakan kami mematahkan setiap siasat orang, termasuk siasat yang ada dalam dirinya sendiri, dan merubuhkan setiap kubu, nah ini yang menarik sekali, kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Dia sadar bahwa keangkuhan manusia itulah yang membangun kubu-kubu untuk menentang pengenalan akan Allah. Ingatkah kita bahwa manusia pertama Adam dan Hawa jatuh dalam dosa ketika mereka menjadi pongah ingin jadi seperti Allah, menentang Allah, menentang pengenalan akan Allah. Lupa jadi rendah hati padahal mereka hanya ciptaan dan Tuhan pencipta. Dan sampai di sini Paulus mengatakan bahwa di bagian akhir tadi bukan yang memuji diri yang tahan uji. Dia tahu sendiri bahwa banyak orang yang bisa memuji dirinya dan suka dirinya dipuji juga memuji dirinya. Dan orang yang seperti itu justru tidak tahan uji.
Dia mudah goyah karena apa? Hidup dalam kesombongan, kepongahan yang Alkitab juga katakan kecongkakan mendahului kehancuran. Berarti kalau kita mau menghancurkan diri kita sendiri, jadilah sombong, jadilah congkak, dan jadilah pongah. Namun di dalam ayat yang tadi dibacakan, Rasul Paulus juga memberitahukan kepada kita bagaimana jalan keluarnya supaya tidak terbius oleh arogansi itu. Arogansi yang bisa menentang pengenalan akan Tuhan dan juga menjadi pribadi yang tidak tahan uji atau mudah jatuh, itu dapat diatasi. Supaya tidak terbius oleh arogansi itu, dikatakan kami menawan segala pikiran dan menaklukkan kepada Tuhan. Yang berarti adalah perlu ada sebuah kontrol pikiran, pengendalian pikiran, dan menaklukkan kepada Tuhan. Ini langkah yang paling tepat untuk kita tidak terbius oleh arogansi, menjadi sombong dan tidak sadar diri kita sombong. Perlu ada penawanan segala pikiran. Menawankan pikiran kita berarti menaklukkannya kepada Tuhan. Dan ini baru terjadi kalau kita berkawan dengan Tuhan kita Yesus Kristus itu. Kita berkawan dengannya, kita akrab karib dengannya, dan kita hidup di dalam sebuah hidup yang tanpa perlawanan kepada Tuhan, tapi membangun perkawanan dengannya. Maka di situ kita bisa mereduksi arogansi kita, mengurangi arogansi kita sampai ke titik kerendahan hati yang Tuhan inginkan sebagai hamba-hamba Tuhan. Langkah kedua untuk supaya kita tidak terbius arogansi atau merdeka dari arogansi kita adalah siap sedia menghukum setiap kedurhakaan. Kedurhakaan itu adalah sebuah sikap yang tidak mempedulikan Tuhan. Kedurhakaan itu adalah sebuah sikap yang tidak tahu berterima kasih. Kedurhakaan itu adalah sebuah sikap yang tanpa bersyukur orang akan selalu merasa diri hebat dan lalu mau menjatuhkan bahkan orang-orang yang lebih tua darinya. Durhaka dikatakan seperti seorang yang tidak menghormati orang tuanya atau menjadi bersikap sebaliknya tidak sopan, menjadi sikap yang justru melawan. Ini yang harus dihukum, dikatakan kami siap sedia untuk menghukumnya. Sambil membangun sebuah ketaatan. Karena ketaatan itulah cikal bakal untuk supaya kesombongan kita punah. Orang taat mau tidak mau dia harus merendahkan diri, harus rendah hati. Tanpa kerendahan hati tidak ada ketaatan yang sempurna. Yang ada mungkin ketaatan agar arogan lagi, taat agar dilihat orang, taat agar dipuji orang. Makanya Tuhan mengatakan jelas sekali, siapa bermegah hendaklah bermegah di dalam Tuhan. Berarti apa? Tuhan tetap lebih besar dalam hidup kita. Dialah yang memerdekakan kita. Kita perlu diinsyafkan. Kita perlu menawan segala pikiran kita. Sabda Tuhan hari ini mau ingatkan kita untuk supaya kita sadar bahwa arogansi itu membius pemiliknya. Membius kita yang memilikinya. Dan tanpa sadar kita terbelenggu oleh arogansi itu. Dan kita merasa baik-baik saja padahal kita sudah dalam ketidakmerdekaan. Kita sedang dijajah dan ditindas oleh sikap arogansi kita sendiri. Dan kita perlu kekuatan Sang Maha Pembebas dari atas yang sanggup memberantas segala macam arogansi kita dengan menginsyafkan kita. Kita adalah hamba, kita adalah ciptaan, kita terbatas dan Dia Allah yang tidak terbatas, yang mampu memberantas segala macam kepongahan, kecongkakan, dan kesombongan kita. Kalau kita tidak mau hancur, jangan sombong, jangan congkak, jangan angkuh atau pongah, tapi datang kepada Tuhan sebagai hamba. Mari bawa segala pergumulan pribadimu kepada Tuhan, supaya kita tidak terbius oleh arogansi kita sendiri, tapi kita terbangun oleh cinta kasih Tuhan yang memerdekakan. Tuhan mengasihi kita dan Tuhan mau menolong kita. Selamat berserah dan bersandar hanya kepadanya. Amin.